Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Alvina Rifianti serta rekan saya Ajeng Aprilita Putri, Muhammad Iqbal dan Retno Triseptiani. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai akuntansi keuangan daerah sebagai bagian dari manajemen keuangan daerah. Akuntansi keuangan daerah dan APBN APBD. Baik, yang pertama akan dijelaskan oleh Ajeng Aprilita Putri. Kepadanya saya persilahkan. Keuangan negara dan ruang lingkupnya. Keuangan negara. Apa sih keuangan negara itu? Jadi, keuangan negara itu semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai berupa uang ataupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya itu ada ruang lingkupnya. Nah, ruang lingkup ini dikelompokkan menjadi dua, teman-teman. Yang pertama itu yang dikelola langsung oleh pemerintah, dan yang kedua itu yang dipisahkan oleh pengurusnya. Nah, yang pertama itu kan dikelola langsung oleh pemerintah ya. Nah, maksudnya itu komponen keuangan negaranya itu yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Sedangkan kalau misalnya yang kedua itu kan yang dipisahkan oleh pengurusannya ya. Nah, maksudnya itu komponen keuangan negara yang pengurusannya dipisahkan dan cara pengelolaannya itu berdasarkan hukum publik dan hukum perdata. Ini ada gambar unsur-unsur pokok keuangan negara. Keuangan negara ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada hak-hak negara, yang kedua itu ada liabilitas negara, yang ketiga itu ada ruang lingkup, dan yang keempat itu ada tujuan. Nah, yang pertama itu ada hak-hak negara. Nah, di sini nih yang termasuk hak negara itu ialah yang pertama mencetak uang, menarik pajak atau retribusi, mengadakan pinjaman, dan melakukan pinjaman paksa. Yang kedua itu ada liabilitas negara. Nah, yang di sini yang termasuk liabilitas negara itu yang menyelenggarakan tugas negara seperti terdapat pada Undang-Undang 1945 GBHN dan Undang-Undang APBN. Nah, yang ketiga itu ada ruang lingkup. Nah, ruang lingkup ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang dikelola langsung sama dipisahkan. Nah, yang termasuk dalam dikelola langsung itu yang pertama itu ada APBN, dan yang kedua itu ada barang inventaris kekayaan negara. Kalau dipisahkan itu yang dikelola langsung. Nah, yang selanjutnya itu ada tujuan. Nah, tujuan ini memiliki dua aspek. Yang pertama itu ada aspek sosial dan aspek ekonomis. Oke, saya Retno Triseptiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang APBN. Nah, sebelumnya apa sih APBN ini? Nah, APBN ini sebagai artian dari ruang lingkup keuangan negara, di mana APBN ini merupakan inti pengurusan umum dan sebagai anggaran negara yang selalu menyebutkan pengeluaran terlebih dahulu. Nah, dalam penerimaan hal ini berbeda dengan anggaran perusahaan pada umumnya, karena selalu mendahulukan penyusunan penerimaannya. Dalam arti sempit, anggaran negara ini tuh merencanakan pengeluaran dan penerimaan dalam 1 tahun. Nah, dalam arti secara luas, anggaran negara ini berarti jangka waktu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran. Nah, adapun fungsi dari anggaran negara yang pertama yaitu yang sebagai pedoman bagi pemerintah dalam mengelola negara untuk suatu periode di masa yang akan mendatang. Nah, yang kedua, sebagai alat pengawasan bagi masyarakat terhadap kebijaksanaan yang telah dipilih pemerintah, karena sebelum anggaran negara dijalankan harus dapat persetujuan DPR terlebih dahulu. Nah, yang ketiga, sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap kemampuan pemerintahan dalam melaksanakan kebijaksanaannya, yaitu yang telah dipilihnya, karena pada akhirnya anggaran harus dipertanggungjawabkan pelaksanaannya oleh pemerintah kepada DPR. Nah, anggaran negara memiliki suatu daur anggaran, yaitu suatu proses anggaran yang terus-menerus yang dimulai dari tahap penyusunan anggaran oleh yang berwenang. Nah, secara lebih singkatnya, yaitu APBN ini tugasnya yang pertama untuk mengatur anggaran yang akan dikeluarkan negara untuk membeli suatu kebutuhan tertentu. Nah, yang kedua ini jadi supaya tidak terdapat terjadinya kasus korupsi. Nah, ada fungsi APBN. Yang pertama ada fungsi otorisasi. Nah, di mana APBN ini tuh melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Yang kedua ada fungsi perencanaan. Nah, di mana APBN ini menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan
kegiatan pada tahun tertentu. Yang ketiga ada fungsi pengawasan. Nah, jadi APBN ini menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Nah, yang keempat ada fungsi alokasi, di mana APBN ini harus ditetapkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisien dan efektivitas perekonomian. Dan yang kelima ada fungsi distribusi, nah di mana APBN ini tuh untuk memperlihatkan rasa keadilan dan kepatutan. Dan yang terakhir ada fungsi stabilisasi, nah di mana APBN ini tuh memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Dan mungkin cukup sekian dari penjelasan saya tentang APBN. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. APBD itu menurut Permendagri nomor 21 tahun 2011, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah. Nah, APBD ini memiliki beberapa unsur. Yang pertama, rencana kegiatan suatu daerah beserta uraian dan rinciannya. Yang kedua, adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk memenuhi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut. Yang ketiga, jenis proyek yang dituangkan dalam bentuk angka. Yang keempat, periode anggaran biasanya satu tahun. Di era prareformasi, bentuk dan susunan APBD mengalami perubahan 2 kali. Karakteristik APBD di era reformasi antara lain, yang pertama, APBD disusun oleh DPRD bersama kepala daerah, pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975. Yang kedua, line item atau pendekatan tradisional yang dipakai dalam penyusunan anggaran. Yang ketiga, penyusunan dan penetapan perhitungan APBD merupakan pertanggungjawaban APBD kepada Menteri Dalam Negeri. Yang keempat, pengawasan APBD berdasar objek pendapatan daerah dan pengawasan pengeluaran daerah. Yang kelima, pengawasan pengeluaran daerah berdasar tiga unsur, yaitu unsur ketaatan pada peraturan perundangan, kehematan dan keefisiensi dan hasil program untuk proyek-proyek daerah. Yang keenam, sistem akuntansi keuangan daerah menggunakan stelsel kameral atau tata buku anggaran, bukannya stelsel komersial atau tata buku kembar berpasangan. Tujuan pembukuan keuangan daerah pada daerah tersebut adalah pembukuan pendapatan. Baik, saya Elvina Rivianti. Di sini akan meneruskan materi mengenai keuangan daerah, manajemen keuangan daerah, dan akuntansi keuangan daerah. Menurut Mama Sah, keuangan daerah itu semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan atau peraturan perundangan yang berlaku. Nah, yang dimaksud hak di sini adalah hak untuk memungut sumber-sumber penerimaan daerah seperti pajak daerah dan lain sebagainya, serta hak untuk menerima sumber-sumber penerimaan lain seperti dana alokasi umum dan dana alokasi khusus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban yaitu mengeluarkan uang untuk membayar tagihan-tagihan kepada daerah. Nah, keuangan daerah ini dikelola melalui manajemen keuangan daerah. Manajemen keuangan daerah sendiri itu apa sih? Manajemen keuangan daerah itu sendiri merupakan pengorganisasian dan pengelolaan sumber-sumber daya yang ada pada suatu daerah. Nah, alat untuk melaksanakan manajemen keuangan daerah ini disebut dengan tata usaha keuangan daerah. Teman-teman bisa lihat pada gambar di bawah ini, manajemen keuangan daerah terdapat tata usaha keuangan daerah yang dibagi menjadi dua, yaitu tata usaha umum yang berisi kegiatan surat menyurat dan tata usaha keuangan berisi rangkaian kegiatan di bidang keuangan. Nah, tata usaha keuangan inilah yang sering disebut akuntansi keuangan daerah. Jadi bisa dikatakan akuntansi keuangan daerah merupakan bagian dari manajemen keuangan daerah, yaitu pada tata usaha keuangan. Mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.